Mana aku sematin dulu Bang Yuki. Nah ini apa kata Bang Yuki? Betul Bang, kabar tentang alam arahnya setelah semua ini apakah kamu tidak beriman? Gitu. Paham nggak? Artinya nggak ada urusan. Allah cuma mau bilang alam yang sudah termekanisme seperti ini, Allah kasih tahu di dalam laut adanya api. Ya. Dalam laut adanya api. Kalian buat bahtera buat cari uang di laut dengan berlayar. Gak ada urusan. Sama ditemukan sebelumnya, ditemukan sesudahnya, gak ada urusan. Setelah semua penentuan ini dan kalian bisa hidup dengan nyaman, kalian masih tidak beriman. Itu aja tinjauan, sentilannya cuma di situ. Sentilnya cuma di situ. Setelah semua ini, masihkah kalian tidak beriman? Itu doang. Sampai situ. Mau ditemukan sebelumnya, mau ditemukan sesudahnya. Nah, Bang ini ngomong masalah naik gunung tadi ya. Oh mana tahu ada orang terdahulu udah duluan naik gunung sehingga sesak napasnya. Bisa jadi, benar. Gak ada bantahan. Agar tapi kalau kita kembali ke Al-Qur'annya, ke arah mana sih Al-Qur'an ini? Ya ke arah situ. Mau ditemukan sebelumnya, ditemukan sesudahnya, gak ada urusan. Yang Allah mau bilang, segala penentuan bahwa semakin lama engkau akan sesak, di bawah engkau akan bisa napas. Kubuat seteratur ini, sehingga kalian berada di dataran yang kalian bisa napas. Masih kau coba nolak? Di mana engkau mengatakan diri engkau yang paling berkuasa? Buktinya di ranah yang lebih tinggi daripada tempat engkau berdiri sekarang, engkau kesulitan napas. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kamu tidak bisa bertanggung jawab di atas dirimu sendiri. Kecuali aku yang mengizinkan kamu untuk hidup di muka bumi ini. Dengan segala penentuanku. Apa penentuanku? Di tataran rendah tersebut engkau bisa napas. Coba naik lebih tinggi. Makin lama kau makin tinggi, maka apa yang terjadi semakin lama? Engkau akan tidak bisa napas. Contoh, laut. Laut. Makin ke dalam, tekanan makin tinggi. Meledak kuping. Tahu ya? Pernah kalian nyelam? Ini makin meledak kuping nih, makin bawah. Atau makin atas. Allah cuma mau bilang bahwa, ya kayak gini penentuannya. Air. Coba kalian colok muka ke air bak. Sama. Air bak dengan air dalam, sama. Nggak ada beda. Sama-sama air. Nggak ada yang beda. Tapi coba kalian nyelam ke Palung Mariana. 10 meter ke bawah, 20 meter ke bawah. Kenapa ada tekanan? Coba kalian naik, makin lama, makin atas. Makin sesak. Allah cuma mau bilang, kalian itu terbatas. Penentuan terhadap bumi ini, kalian bisa napas kan? Kalian bisa napas kan? Bisa kan? Coba naik lebih tinggi. Begitu kalian naik lebih tinggi, napas nggak kalian? Enggak. Kalian itu bukan bertanggung jawab terhadap diri kalian dan udara yang ada. Di atas ada udaranya nggak? Ada. Tapi kenapa kalian nggak bisa kuasakan udara itu di dalam diri kalian? Nggak bisa. Melainkan aku menjadi zat penentu. Masihkah kalian tidak beriman? Tidak. Allah cuma mau, bukan teori yang Allah mau bahas. Setelah manusia meneliti teori, tidak. Allah cuma mau nyentil dengan segala mekanisme yang terjadi di muka bumi ini, dengan segala penentuan, disentil sama Allah. Masihkah kalian tidak mau beriman? Bodoh amat itu penelitian masa dahulu, bodoh amat itu penelitian masa depan. Allah cuma mau bilang, masih kalian gak mau beriman? Masih gak mau pakai otak? Bahwa aku itu ada dengan segala penentuan dunia, tapi kalian gak mau beriman? Pakai otak, gitu. Seakan-akan seperti itu. Tahu dari orang lain. Mas taunya dia tahu dari orang lain dari mana? Kalau bukan dari hadis. Iya, kan mungkin ada yang nggak diceritain di ini kan, nggak diceritain di dalam hadis kan, karena ya itu kan balik lagi ke teori konspirasi kan. Konspirasi apa nih? Ya itu kan teori konspirasinya. Kalau misalkan itu ciptaan manusia ya kan, semua agama kan belum tentu kan. Yang orang yakini ini kan kebanyakan kan itu ciptaan Tuhan gitu. Saya juga awalnya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya tahu di dalam Islam ada Quran, ada hadis sahih, berarti kita harus berpatokan kepada dua ini. Ketika kita tidak bisa membuktikan Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh orang yang pernah naik gunung yang sangat tinggi, jangan kita klaim, maksud saya.
Kita harus cari buktinya dulu. Nggak diklaim Nabi sih. Muhammad SAW tahu dari mana gitu. Karena setahu saya Nabi Muhammad SAW tidak pernah keluar area Arab Saudi. Ya, dia tidak pernah ke Selat Gibraltar. Dia tidak pernah ke Gunung Mount Everest. Kira-kira manusia akan susah bernapas di ketinggian berapa, Mas? Saya juga nggak naik gunung tapi pasti kerasa sih, pasti susah. Karena kan semakin ini kerasa pasti. Iya. Gunung apa yang paling tinggi di Arab Saudi? Kita harus cari tahu. Sekarang zaman Google kan gampang, tinggal klik aja. Gunung apa yang paling tinggi di Arab Saudi? Ya nggak ada. Makanya. Jadi dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau semakin tinggi manusia naik ke atas, mendaki langit, dadanya akan sesak dan sempit. Ya pasti mungkin ada yang udah pernah dia pernah dengar dari orang mungkin gitu. Carikan saya buktinya Nggak itu. tahu. Nah, jadi kalau kita mau berdiskusi atau mau berargumentasi, kita harus punya bukti-bukti yang bisa Iya. dipertanggungjawabkan. Maksud saya gitu, Mas. Iya iya. Masalahnya, ini abad 7 ya, Mas ya? 7 Masehi ini. Baru di tahun 1648, abad 17, seorang saintis namanya siapa? Pascal. Baru dia orang yang pertama kali mengatakan semakin tinggi kita ke atas, oksigen makin tipis. Bedanya 1000 tahun, Mas. Abad 7 sama abad 17 nih. 1000 tahun. Baru ada orang mengetahui oksigen makin tinggi, makin tipis. Baru di abad 18, 19 oksigen makin diteliti lagi oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Apakah mungkin seorang nabi yang disebut Umi tidak pandai baca tulis tahu bahwa semakin tinggi ke atas orang semakin sulit bernapas? Setinggi-tingginya Nabi naik gunung paling banter apa sih? Gua Hiro. Berapa meter? Baru ratusan meter. Kalau kita bandingkan dengan Mount Everest 8.800 meter. Ya karena ya banyak timnya mungkin ya, punya tim mungkin itu. Yahudi Jalan-jalan gitu, naik gunung gitu. bukan Yahudi kan banyak Yahudi di Arab juga kan. Yahudi di Arab Iya. ada. Terus Banyak. Yahudi Ya, mungkin siapa itu yang naik tim-tim. gunung dadanya sesak dan sempit? Saya pengen denger. Mungkin ya, nggak tahu, kita kan nggak tahu, berandai-andai aja. Nah, kalau saya bilang sebaiknya kita jangan Berandai-andai ya. Kita harus punya literasi. Tapi kalau kayak gitu saya mau tanya aja. Nah, Karena saya juga kan posisinya memang belum begitu paham ya kan. Jadi saya mau tanya aja. Misalkan ya, kalau kan hadis itu kan bukan dari firman langsung dari Tuhan kan. Bukan. Tapi kenapa itu jadi sumber hukum? Gini, oke, bagus. yang namanya menyusun hadis kan ada SOP-nya. Mas tahu yang disebut sahih itu yang syaratnya seperti apa? Iya, tahu. Apa? Harus apa dulu nih? Periwayatnya jelas, jelas. jujur, nggak pernah ini. Alim. Itu berarti sanad ya. Sanadnya tuh berarti itu. Periwayat yang periwayat Rawi. yang ya Ya, sanad. ya artinya jalur periwayat gitu lah. Itu namanya sanad gitu. Jadi ada syaratnya kan tadi kan orang yang meriwayatkan harus alim, nggak pernah bohong, dan periwayatannya sampai kepada Rasulullah. Iya. Ya. Jadi artinya apa? Ketika yang meriwayatkan ini orang-orang yang alim dan sampai kepada Rasulullah, ini baru disebut sahih. Kalau satu periwayat aja dia pernah berbohong, nggak usah bohong sama manusia, Mas. Bohong sama ayam aja. Manggil ayam pura-pura mau ngasih makan. Ketika datang tangannya kosong. Riwayat yang disampaikan oleh orang yang seperti itu, derajatnya dari sahih langsung turun jadi hasan, Mas. Hasan itu masih baik, tapi belum sahih. Iya. Di bawah hasan nanti ada lagi doif misalnya gitu. Iya. Jadi ketika kita mempelajari hadis itu juga ada ilmu seperti itu, dan periwayat-periwayat yang tadi Mas bilang harus alim itu juga ada kitab-kitab sendiri. Ini orangnya siapa, orang tuanya siapa, kapan lahirnya, kapan matinya, itu ada. Ada kitab-kitab yang menjelaskan itu. Iya, maksud saya isinya Isinya itu artinya matannya. Matan. Isinya itu kan seharusnya nggak bisa jadi hukum harusnya karena itu kan bukan firman Tuhan tapi dari Rasulullah seharusnya. Oke. Gini, Mas. Gini. Di dalam Quran juga ada ayat yang berbunyi begini. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya, itu ada ayatnya. Ketika ada kata-kata taatilah Rasul, berarti kita harus mengikuti sunnah Rasul, kan begitu? Sunnah Nabi ini. Nabi selain menerima wahyu yang masuk ke dalam Quran,
Nabi juga menerima wahyu yang tidak masuk dalam Quran. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Gitu. Pernah dengar? Hadis kursi iya. Nah, wahyu juga mas, tapi tidak masuk dalam Quran. Contoh, Iya. di dalam tubuh manusia ada berapa Ada berapa sendi? 72 ya. 360. Oh, 372. Kok 72? 360. Iya, iya. Kira-kira Nabi Muhammad SAW tahu dari mana manusia punya 360 sendi? Kalau bukan wahyu dari Allah. Tapi tidak masuk Quran. Mungkin pernah bongkar-bongkar mayat. Asumsi kalau begitu. Asumsi. Kita jangan berasumsi. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, teman-teman, penjelasan sedikit ya. Gini guys, tinjauan dulu Al-Quran ini buat apa? Ingat, Al-Quran ini akan dijadikan bacaan, akan dijadikan hafalan, akan dijadikan zikir, akan dijadikan doa, dan akan dijadikan segala pujian. Nah, konsekuensi ilmu. Ilmu itu ada dua. Ada yang namanya ilmul mukhtasab. Ada yang dinamakan dengan ilmul ilham. Apa itu bedanya? Ilmul mukhtasab adalah ilmu yang kalau kamu cari kamu bakal dapat. Tapi kalau ilmul ilham adalah ilmu yang datang daripada Tuhan khusus kepada yang dipilih Tuhan. Contoh, ilmu matematik aljabar paling kurang berstep by step kita harus tahu dulu 1 tambah 1, 2 tambah 2, baru 1 kali 1, 1 kurang 1, 1 bagi 1. Itu mukhtasab. Hingga kemudian kita paham teori. Oke. Ada yang namanya ilmul ilham. Ilmul ilham adalah langsung pemberitahuan daripada Tuhan kepada nabinya, kepada utusannya, penyambung lidahnya untuk ngasih tahu ke umat, yang umat tersebut nggak akan pernah bisa tahu kecuali diberitahukan oleh si penyambung lidah yang dipilihkan oleh Tuhan. Yaitu disebut dengan Rasul. Sekarang, Al-Quran berbicara dia akan dijadikan bacaan. Maka, otomatis yang akan diberitahukan Al-Quran adalah ilmu pokok pembahasan. Karena kalau Al-Quran membicarakan tentang ilmu perincian daripada segala konsekuensi, 7 tronton isinya Al-Quran semua, ada nggak yang mau baca? Enggak. Ada nggak yang kemudian mau menuliskan Al-Quran? Enggak. Ada nggak yang mau menghafalkan Al-Quran? Enggak. Tapi Allah ingin jadikan ini sebagai tempat ibadah. Ya Allah. Allah kasih tahu yang pokoknya, misalnya apa? Aqimus sholah. Tunaikan sholat. Cara sholat ya Allah, ini nabiku. Praktekkan Muhammad ke depan mereka. Keluarlah dalil. Sholat itu kama raituni. Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku. Kemudian periwayatan tentang sholat diriwayatkan oleh para ulama. Karena melihatnya Rasulullah. Maka peninjauan terhadap sahih dan segalanya berbicara tentang hukum. Dan kenapa hadis ini dijadikan sebagai hukum? Karena penyambung lidah Tuhan adalah Rasulnya, utusannya. Di mana Tuhan mengatakan segala sesuatu secara rinci, mengatakan segala sesuatu secara jelas, tapi dalam bentuk pokok pembahasan. Dengan adanya utusan menjelaskan perincian daripada pokok pembahasan. Paham ya? Gitu penjawabannya guys. Jadi kalau dibilang kenapa hadis ini menjadi landasan hukum? Orang dipercayakan terhadap Al-Quran hanya satu manusia agar tidak beda pemahaman. Siapa? Nabi Muhammad. Karena kalau Al-Quran menuliskan semuanya, cara sholat, cara puasa, batal sholat, batal puasa, ya, yang makruh puasa, makruh sholat, semuanya ditulis. Semuanya ditulis. Nggak ada yang mau baca, apaan buku besar banget. Akan tetapi tidak. Melalui periwayatan. Daripada pengajaran daripada Nabi Muhammad tentang penjabaran pokok daripada Al-Quran. Contoh, cari 13 rukun sholat dalam Al-Quran. Nggak ada. Melainkan penjabaran daripada penyambung lisan. Artinya, pokok daripada SOP Al-Quran ya, pokok daripada, kalian tahu ini nggak? Kayak misalnya gini, resep bakso. Apa resep bakso? Tepung, daging, bawang putih, bawang merah,
air. Lengkap nggak? Lengkap. Secara apa? Pokok. Seorang direktur ngomong, direktur bakso besar ngomong, anak-anak, resep kita itu tepung, air, wajan, itu kalau bisa dimaksimalkan lagi. Oke Pak. Tapi di kepala pengeksekusi, ya, kokinya, itu udah paham tepungnya diapain, itu udah paham bawang putihnya diapain, itu udah paham bawang merahnya diapain, itu mereka udah paham. Tanpa si direktur harus menyebutkan perinciannya. Sang koki sebagai eksekutor udah paham tepungnya diapain, bawang merahnya diapain, bawang putihnya diapain. Karena apa? Dia yang dipercayakan oleh direktur untuk eksekutor daripada bakso itu. Maka direktur nggak perlu jelasin rinci, cuma bilang aja pokoknya apa gitu. Contoh bilang, kayaknya di tepung kita ada kurang deh. Karena daripada peminat kayaknya saya merasakan ada agak berbeda dari tepung. Oke. Si koki nggak perlu tanya, nggak perlu. Dia udah paham apa yang kurang dan apa yang harus dimaksimalkan. Sama juga seperti sholat. Allah, sang sumber utama, cukup kasih tahu pokoknya. Lisan, penyambung, eksekutor daripada lisannya Allah menjelaskan perinciannya. Karena direktur nggak mungkin turun sendiri ke dapur memasak. Benar. Ini benar. Nih Bang Yuki, benar. Mantap. Direktur nggak mungkin turun, nggak perlu. Dia tinggal bilang tepungnya kurang, selesai. Kokinya memaksimalkan. Apa yang kurang? Simpel Al-Quran itu undang-undang dasar, hadis, pasal-pasal, bisa jadi. Kita harus ini aja, harus yang ada literasinya aja. Iya. Kalau asumsi kita, mudah nanti nggak dianggap gitu lah Mas, omongan kita nanti. Ada yang bilang sama saya, jangan-jangan Nabi Muhammad itu diajarin sama alien katanya. Ya mana buktinya, gitu aja. Kalau ada buktinya, kita baru bisa bantah. Kalau nggak ada buktinya, ya udah asumsi berarti. Tapi kalau hadis qudsi itu kan nggak semua hadis itu hadis qudsi. Betul. Hadis qudsi itu. Betul. Tidak semua hadis itu hadis qudsi. Dan tata cara sholat itu kan cuma ngelihat Rasulullah sholat. Betul. Tapi nggak ada perintah langsung firman Tuhan. Tata caranya. Ya. Memang. Yang mengajari Nabi sholat siapa? Kalau di hadis nggak cuma disuruh perintahin aja kan, Isra Mi'raj itu kan perintah doang. Waktunya doang. Kalau perintah sholatnya dari Quran Mas. Perintah sholatnya. Yang Isra Mi'raj. Iya, ya, menerima perintah sholat. Tetapi di dalam Quran juga ada perintah sholat pada waktu-waktu tertentu untuk yang 5 waktu itu. Selain daripada yang Isra Mi'raj. Ada ayatnya. Nanti saya bisa tunjukin. Iya, tapi Maksud kan saya, di situ kan sholat kan bisa berarti berdoa. Betul. Maksud saya begini. Ketika Sholat bisa berarti berdoa, benar. Akan tetapi kita jangan lupa otak kita. Ada yang namanya makna logat, ada yang namanya makna istilah. Contoh, ekos nomos. Contoh, domos kratos. Domos punya pengertiannya. Kratos punya pengertiannya. Demokrasi beda lagi pengertiannya. Domos kratos tadi adalah kata logat. Sedangkan secara istilah jadi demokrasi. Ekos nomos. Ekos punya pengertiannya. Nomos punya pengertiannya. Akan tetapi setelah menjadi ekonomi, menjadi satu cabang ilmu. Itu makna istilahi. Seperti sholat. As-sholah artinya apa? Doa. Tapi ketika as-sholah itu menjadi satu maksud daripada pemberitahuan Tuhan terhadap satu syariat, maka masuk ke dalam makna istilahi. Sama seperti demos krotos jadi demokrasi. Seperti ekos nomos jadi ekonomi. Gitu. Itu semuanya bisa dijawab dengan otak kita, guys. ada perintah sholat, ada perintah taat Rasul, berarti Rasul juga mengatakan kepada kita, sholatlah seperti apa yang aku lakukan, sholatlah seperti sholatku gitu, ya kan? Berarti kan kita diperintahkan sholat seperti sholatnya Nabi. Sedangkan Nabi sholat
Di Quran tidak disebutkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, nggak disebutin rakaatnya. Iya. Tetapi Nabi melakukan sholatnya, dia melakukan subuh sekian rakaat dan setiap sholat itu berapa rakaat karena diajarin sama siapa? Diajarin sama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Nabi sholat subuh 2 rakaat, ya sudah kita tinggal ngikutin. Oh, kalau subuh 2 rakaat. Oh, sebelum subuh 2 rakaat itu ada sholat qobliyah subuh. Ya, kita cuma ngikutin karena kita diperintahkan sholatlah seperti sholatku. Iya, tapi nggak ada ininya kan. Tapi setahu saya nggak ada, Nabi itu nggak pernah bilang kalau dia, oh Jibril itu ngajarin sholat sekian gitu. Coba cek. Cek ya, ada ya? Ada. Kalau nggak ada, bagaimana kita bisa tahu bahwa Nabi diajarin sholat oleh malaikat Jibril? Cek, makanya kita harus agak luas wawasannya, Mas. Jangan kita berasumsi sendiri. Karena gini, dikit nih sembari dicari mau ke Dondi. Gini guys, kenapa harus ada sholat? Kalau mau bertanya, kenapa harus ada sholat? Yang penting paham Allah. Ngapain harus ada sholat? Pernah gak bertanya seperti itu? Karena gini guys, orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan yang sebenar-benarnya melakukan pengibadahan dengan sembarangan. Ngambil anak manusia jadi Tuhan. Atau membentuk patung jadi Tuhan. Atau ambil semen aduk-aduk bentuk sesuatu jadi Tuhan. Ambil kayu jadiin Tuhan. Berarti pengibadahan terhadap Tuhan disepelekan dan diselewengkan oleh manusia dengan tata cara yang diinginkan oleh mereka. Allah kalau tidak menurunkan tata cara ibadah, apa kemungkinan yang akan terjadi? Hah? Coba saya tanya, apa kemungkinan yang akan terjadi? Contoh, saya dengan Kak Nanda, dengan Bang Yuki akan beda tata cara ibadah. Saya bikin pohon, saya bilang itu Allah, saya sembah. Saya Islam. Saya bikin pohon, saya bilang itu Allah. Saya ibadahi, saya sujudi. Bang Yuki, karena terlalu sayang sama motor Vario-nya, dia bilang itu Allah, dia sujudin. Kak Nanda sayang sama boneka Labubu, dia bilang itu Allah, dia sujudin. Maka akan terjadi perbedaan ibadah yang gak jauh beda sama seperti orang-orang yang menyembah berhala. Lalu Allah mantapkan dengan satu ibadah. Sempurnakan dengan satu tata cara. Agar tidak beda. Karena kalau Allah tidak turunkan tata cara pengibadahan, maka akan ada tebak-tebakan terhadap bagaimana cara menyembah. Dengan versi manusia yang luar biasa gabrulnya. Ada yang sayang kambing, kambingnya dibilang Allah. Ada yang sayang lembu, lembunya dibilang Allah. Akhirnya apa? Mereka menciptakan sendiri pengibadahan. Makanya pentingnya adanya utusan yang mengajarkan pengibadahan. Agar ibadah ini tidak sembarangan. Dan berbagai macam raga cara ibadah. Allah tidak mau seperti itu. Dimantapkan dengan satu ibadah yang dinamakan dengan sholat. Itu fungsi daripada adanya sholat itu. Mengikuti sunnah Rasul Nabi Salam yang mengajarkan Nabi sholat. Iya. Cari hadisnya, tinggal dicari hadisnya. Hadisnya di mana gitu. Jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam mengajari Nabi sholat, subuh sekian rakaat, zuhur sekian rakaat, sholat ini sekian rakaat. Bapak off ya. Nabi tidak bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa yang ini sekian rakaat? Juga bisa, gitu. Malaikat Jibril juga ngasih tahu, kalau ini harus sekian rakaat ya, karena ini sayangnya nggak diajarin sampai segitu. Tapi yang perlu dilakukan sama orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, Nabi sholatnya begitu, ya udah kita ikutin gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Oh, menceritakan Nabi sholat subuh sekian rakaat. Nanti ada lagi, Nabi sholat zuhur sekian rakaat. Itu ada di dalam hadis sahih, nah itu kita ikutin. Hadis-hadis yang sahih ini turun atau ke dalam dipelajari oleh sekolah-sekolah pemikiran Islam. Itu yang disebut dengan mazhab-mazhab. Ya kan? Nanti ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Kita umat Islam tinggal mengikuti apa yang ada di dalam mazhab-mazhab itu. Kita bebas memilih mazhab yang mana untuk memudahkan kita aja gitu. Karena mereka sudah memilih nih hadis-hadis tentang
fikih sholat ada di sini, hadis-hadis tentang makanan di sini, hadis-hadis tentang perang di sini. Dengan kita belajar mazhab itu, kita hanya dipermudah untuk mengikuti sunnah Rasul. Kalau misalkan tadi ya hadis, kenapa nggak hadis yang firman Tuhan itu nggak dimasukin Quran? Yang mana? Yang kayak Qudsi. yang kutsi, terus cara apa tata cara sholatnya, kenapa nggak dimasukin Quran? Itu kan katanya Kebanyakan firman. nanti. Kenapa? Gini, kalau menurut saya, Kebanyakan. ini menurut pandangan saya loh ya, saya bukan ulama. Pertama-tama saya sebutkan bahwa walahu alam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyunya kepada Nabi tapi tidak masuk ke dalam Quran atau yang kita sebut sebagai hadis qudsi. Kebanyakan nanti jadinya. Yang tahu kenapa tidak masuk atau kenapa masuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang jelas, yang kita tahu bahwa Quran itu bukan buku teknis, Mas. Sekarang saya tanya, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 gitu. Disebutin nggak, Mas, cara pelaksanaannya gimana di undang-undang itu? Enggak. Teknisnya ya. Secara teknisnya dikasih tahu nggak? Kodoni paham juga, mantap Kodoni. Kodoni paham juga bahwa ya udah pokoknya aja penjelasannya di Rasul. Kenapa? Kebanyakan nanti. Jadi agar satu arah dan tujuan, yaitu dengan satu penjabaran manusia saja, siapa utusannya, selesai. Tapi kalau semuanya dituliskan dalam Al-Quran, nggak perlu datang Rasulnya, diturunin Al-Qurannya doang. Gedebak-gedebuk, isi Al-Quran itu satu tronton. Udah jelas semuanya. Nggak ada yang mau baca. Kenapa? Kebanyakan. Di dalam undang-undang? Kayaknya sih enggak ya. Enggak. Terus di mana kita tahunya? Ada pelatihannya ya. Satu, pelatihan. Menggunakan apa pelatihan itu? Dasarnya dari mana? Hah? Instruktur ya. Juklak. Tahu, pernah dengar? Petunjuk pelaksanaan. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan produk hukum, undang-undang nomor sekian, pasti pemerintah juga mengeluarkan juklak, petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan undang-undang itu. Nah, Orang belajar dari juklak. Dasarnya undang-undang. Benar. Oke kan? Quran itu seperti undang-undang, Mas. Juklaknya di mana? Di hadis sahih. Itu maksudnya. Makanya ketika Nabi masih hidup, Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis. Kenapa? Takut tercampur dengan Quran. Ini pertanyaan lagi ya, aku balik lagi pertanyaan aja ya. Kan kalau menurut saya kan itu Tuhan bikin aturan, dibukukan ke Quran dan hadis. Ya. Dibukukan di situ kan. Ya. Nah, kalau menurut saya kalau Tuhan bikin aturan yang semacam itu gampang dilanggarnya sama manusia. Terus? Aturan yang seperti yang sudah ditunjukkan itu di Quran. Nah, apa nggak malu Tuhan bikin aturan yang bisa dilanggar? Kenapa mesti malu? Ya. Hah? Kenapa mesti malu? Ntar lagi gue bahas. Malu. Ya karena peraturan dia yang udah bener-bener harus dilaksanain, dilanggar tapi. Kalau peraturan manusia dibuat untuk diikuti sama manusia, ketika ada pelanggaran, ada hukuman. Nah, Kapan hukumannya? Ya pada saat ini, ya kan? Kalau kita melanggar hukum, kita dapat hukuman sanksinya ya pada saat ini. Tapi kalau hukumannya Allah kan ada atau enggak? ada. Ada, cuman bukan saat ini. Nah, Nanti, Mas, hukumannya. Kenapa harus malu kalau ada orang melanggar? nggak gini, boleh bang. Jadi gini, pertanyaannya agak lucu ya. Keren. Pertanyaan gini. Apa nggak malu Tuhan udah ciptain runtutan hukum, ya. Perintah, larangan. Perintah ditinggalin, larangan, wah, di lomba-lomba nih, gitu. Nggak malu Tuhan ciptain perintah dan larangan yang mampu dilanggar. Ngapain malu? Lu menjalani perintah aja dia tetap Tuhan. Lu hilang dan nggak melakukan perintah, dia tetap Tuhan. Ya harusnya malu lu. Ya harusnya malu kita, bukan Tuhannya. Kenapa gini guys? Boleh kita menjadi orang gini guys. Boleh kita menjadi orang yang taat terhadap perintah Tuhan tanpa ada pelanggaran. Syarat nggak boleh ada akal. Benar nggak? Kalau ada akal, maka akan ada moralitas dan sadar akan akal.
Di mana akan ada pilihan terhadap akal antara menjalani dan meninggalkan. Iya ataupun tidak, pasti itu. Maka detik Allah ciptain akal, Allah tendensiuskan dalam Al-Quran, apakah kamu tidak pakai akal? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Ini buat nyentil nih. Ada baik ada buruk, pilihlah yang baik. Contoh, minum racun, terserah. Mau minum tinggal A, enggak minum tinggal buang. Jina, mau jina tinggal gas, enggak jina tinggal tinggalkan. Sholat, mau sholat tinggal sholat, mau tidak sholat tinggal pergi. Dua-duanya aman. Tapi Allah ciptakan Al-Quran dengan segala konsekuensinya. Enggak sholat gini, minum racun gini, dan segala diciptakan. Baik buruknya. Agar kita berpikir dan memusatkan akal ke arah yang baik-baik. Artinya dengan adanya Al-Quran menjadi pengekang terhadap kita, yang tadinya kita sudah baik dalam moralitas, terbimbing lagi jauh lebih baik. Sini. Gitu. Keren deh, keren. Silakan melanggar. Di Quran udah kasih tahu, lu melanggar, lu nggak beriman, hukuman lu nanti di sini. Udah dikasih tahu lu. Kalau dikasih hukumannya sekarang, bukan seperti aturan Tuhan lagi, jadi aturan manusia. Polisi ada aturan begini, ketika ada orang melanggar, ditilang, dihukum pada saat itu, bayar tilang misalnya. Itu manusia. Lah Tuhan kan nggak begitu. Kalau menurut saya Tuhan itu hukumnya malah paling bagus. Terus? Hukum Tuhan itu ya limitasi batas badan kita sebenarnya. Terus? Jadi misalkan nih mau pakai narkoba, pada akhirnya overdosis, bisa overdosis. Mau mabok, akhirnya tepar juga, ada overdosis. Bukan tepar, Mau misalkan mau merokok, ada batasnya, nanti bakal kena sakit. Sakit apa gitu. Jadi ada batasnya sih, kayak misalkan minum kopi gitu, sakit lambung nanti. Ada batasnya. Jadi memang sudah kalau menurut saya Tuhan itu menciptakan peraturan yang nggak bisa dilanggar malahan sama manusia. Terus kalau begitu ngapain manusia dikasih free will, Mas? Ya memang manusia kan free will-nya terbatas juga. Loh, terbatasnya bagaimana? Nggak ada. Terbatas contohnya nggak bisa nggak bisa terbang seperti burung. Ya, itu gini. Kalau itu udah ngomongin kodrat, Kodrat. bukan ngomongin free will. Free will itu gini. artinya manusia diberikan apa? Berarti ini anak nggak tahu arti free will nih. Guys, free will itu berbicara pilihan. Bukan kesuperpoweran, bukan. Pilihan gini. Pilihan. Contoh. Ada sayap. Bukan sayap, jetpack. Kalian pernah main GTA? Ada jetpack dipencet terbang. Shh. Ada di depan kalian. Kan dia berbicara soal terbang tadi. Ada depan kalian. Free will itu bukan berbicara tentang lu tekan jetpack terbang, bukan. Free will itu berbicara lu mau pakai atau enggak. Itu free will. Paham gak? Free will itu berbicara lu mau pakai atau enggak. Free will ini tanpa batas selama punya pilihan. Kalau ada pilihan mau jadi Tuhan atau tidak, ini yang paling nggak ada batas, yang paling tinggi ini. Nah, otak, saya tanya nih kepada kalian, bisa nggak berpikir kalau ada pilihan mau jadi Tuhan atau tidak, dan itu menjadi pilihan, akankah kita memilih untuk jadi Tuhan atau tidak? Pasti kita akan memilih, oh saya akan jadi Tuhan. Oh saya untuk tidak jadi Tuhan. Ini antara ingin menjadi Tuhan dan tidak saja, sampai terjangan otak ke situ. Untuk menunjukkan selama punya pilihannya, free will tidak akan terbatas. Paham nggak? Selama punya pilihan, dengar kata-kata saya. Selama punya pilihannya, free will tidak akan ada batas. Contoh, menyelam di laut. Free will ini bukan berbicara lu nyelam mati, bukan. Free will berbicara ini ada alat. Lu bisa nyelam ke Palung Mariana kalau pakai alat ini. Free will berbicara mau pakai apa enggak? Itu free will. Nggak ada urusan ini alat ditekan muncul masuk dalam, nggak ada. Free will itu berbicara lu mau pakai apa enggak gitu. Maka menunjukkan free will ini tanpa batas selama pilihan ada. Kalau pilihannya enggak ada, free will bukan terbatas tapi enggak berlaku. Contoh. Kepada benda yang hanya kemungkinan sekali terjadi. Contoh. Apa ya? Yang enggak ada free will misalnya apa ya? Makan nasi kenyang.
Enggak, bukan. Kalau berada di dalam laut, ya, nyelam ke dalam laut lebih dari 20 menit tenggelam. Ini nggak ada free will. Ini nggak ada free will. Pernyataan resmi dan kejadian. Enggak. Kalau kita berbicara, ini kalau 3 jam di dalam air meninggal. Ini non free will. Karena tidak punya pilihan. Tapi free will berbicara selama ada pilihan, maka di situ free will berlaku. Paham ya? Gitu. Ini orang mabok lem nih, nggak tahu dia arti free will. Hukum ya atau syariat. Kita mau mengikuti atau tidak mengikuti itu kan free will kita. Kita diberi hak loh untuk mengikuti atau tidak mengikuti loh. Kita diberi pesan keselamatan tuh begini. Kita mau mengimani atau tidak kan kita dikasih free will. Kalau kita pengen terbang seperti burung itu yang namanya kita sudah menyalahi kodrat gitu. Harus dibedakan nih. Kalau Mas tadi bilang hukumnya Tuhan itu sebenarnya udah paling bagus, tetapi kan Tuhan maha adil. Ya. Namanya kopi misalnya, tadi situ bilang kopi. Orang minum kopi nanti bisa sakit, berarti badan orang itu tidak bisa menerima kopi. Berarti kopi itu... Ini ada pertanyaan dari Kak-nya. Jika kita memilih terbang seperti burung, apakah bisa? Kemampuan kita kan nggak sampai. Nggak ada urusan di situ free will-nya, Kak. Contoh, ada sayap yang diciptakan oleh ilmuwan. Ya, kalau pakai bisa terbang. Di situ free will-nya. Mau pakai nggak? Itu free will. Paham nggak? Dengar kata-kata saya. Selama punya pilihan, free will berlaku. Paham nggak? Kalau nggak punya pilihan, nggak berlaku. Contoh, bisa nggak kita terbang seperti burung? Enggak, karena nggak punya pilihan di situ. Paham nggak maksud saya nih? Bisa nggak kita terbang seperti burung? Enggak. Kenapa? Nggak ada pilihan di situ. Tapi ada pilihan. Bang, ada pesawat. Mau terbang nggak? Itu free will berlaku. Iya, aku akan terbang. Tidak, aku nggak akan terbang. Atau, bang, ada jetpack nih yang kayak di GTA. Mau terbang apa nggak? Free will berlaku. Iya, aku pakai dan terbang. Iya, aku nggak akan. Tidak, aku akan meninggalkan. Tapi bisa nggak manusia jadi burung? Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada punya pilihan di situ. Udah, kalau ada pilihan, ada tombol di manusia nih, pencet jadi burung terbang. Di situ free will. Apa free will? Pencet atau tidak. Gitu. Itu yang berbicara masalah free will. Belum tentu haram buat orang itu, tapi kopi itu tidak thayyib buat orang itu. Tidak baik buat orang itu. Udang misalnya. Sekarang saya nggak bisa makan udang, kenapa? Karena kolesterol. Berarti udang itu tidak thayyib atau tidak baik buat saya. Tapi kalau buat orang yang bisa makan udang, tidak kena kolesterol, apakah langsung diharamkan juga? Enggak. Ada yang diharamkan, tapi juga ada yang thayyib atau tidak thayyib buat kita. Kita sendiri yang tahu, Mas. Itu artinya apa? Artinya kita yang harus bisa mengendalikan hidup kita, mengontrol hidup kita. Kita mau hidup sehat, ya udah jangan makan sesuatu yang beresiko buat kita gitu. Karena kita tahu kita punya penyakit apa misalnya. Itu harusnya. Konsepnya sih. Tetapi Tuhan sudah memberikan perintah dan larangannya. Itu tujuannya apa? Supaya kita tahu kita hidup di dunia ini untuk apa? Supaya apa? Supaya nanti kita setelah kita meninggal, itu kita tahu jalan pulang yang benar gitu. Tapi kalau selama kita hidup sudah dikasih tahu jalan pulang yang benar seperti ini, terus kita tidak mau melakukan, ya sudah resikonya nanti, bukan sekarang. Ada nggak orang tidak beriman kaya raya? Banyak. Ya kan? Ada nggak orang beriman miskin? Banyak juga. Ini urusannya urusan iman, Mas, bukan urusan materi gitu. Materi itu hanya di dunia. Tapi setelah dunia, Mas percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Ini pertanyaan. Iya, pertanyaan. Untuk sekarang atau untuk saya yang dulu? Saya nanya Mas yang sekarang. Kalau yang sekarang kurang. Kurangnya di mana? Jadi kalau mati, rohnya percaya punya roh? Enggak, kurang juga. Berarti yang menghidupkan Mas Dedi ini apa? Kesadarannya apa? Kesadarannya ya fisik kita, fisik. Nah, yang menghidupkan Mas Dedi apa? Jantung. Iya, dia anggota badannya jantung, ya hati. Kesadarannya Mas Dedi dari mana? Ya dari apa? Brain. Ada orang gila? Banyak ya. Ini orang benar-benar sulit, guys. Gini. Masalah ruh ya.
Nyawa kan. Oke. Berarti dia nggak yakin adanya nyawa. Gini teman-teman. Saya tanya ke teman-teman. Saya hidup dengan saya mati beda di mana? Nggak ada bedanya. Daman hidup dengan daman mati nggak ada bedanya. Setuju nggak? Nih perhatiin. Hidup. Perhatiin. Mati. Beda nggak? Nggak ada beda. Penentunya kehidupan. Penentunya kesadaran. Untuk menunjukkan apa? Bagaimana kamu akan menolak nyawa, sedangkan hidup dan mati sama. Paham maksudnya? Kalau gua mati, yang lu lihat gua juga. Kalau gua hidup, yang lu lihat gua juga. Bedanya, kalau gua hidup, lu akan melihat gerakan, suara, dan segalanya. Kalau gua mati, lu ngelihat gua juga. Yang kamu lihat sama antara mati dan hidup. Bedanya, adanya fungsi kesadaran. Nah, fungsi kesadaran tadi itulah yang disebut dengan ruh dan kenyawaan tadi itu. Karena tidak ada beda di antara hidup dan mati. Paham nggak maksudnya? Contoh. Manusia hidup ditentukan oleh apa? Manusia mati ditentukan oleh apa? Oke. HP. Hidup. Ini HP hidup. Penentunya apa? Baterai. Bisa kita jawab. Nih bang, HP mati. Misalnya ini udah mati, ini udah saya tekan mati. Udah. Penentunya apa bang? Baterainya nggak jalan. Karena saya tekan off. Ada penentu nih. Saya pencet. Off, hidup lagi. Penentunya apa? Baterainya jalan. Ada. Jawabannya di baterai. Oke. Berarti fungsi daripada decoding dan encoding daripada program HP ditentukan oleh daya daripada baterai itu yang daya daripada baterai yang mensuplai ke setiap sudut dan celah bilah daripada chipset dan segalanya. Ini. Nah, sekarang kita hidup dan kita mati bedanya di mana? Jantung, gigi, gusi, apa? Kalau penentunya adalah jantung, maka jantung ini nggak bisa mati, guys. Karena dia menjadi penentu. Dan setiap yang mati tinggal memikirkan cara membangkitkan jantung. Penentunya adalah kesadaran. Contoh nih, saya hidup, ya gini. Saya mati, ya gini juga. Tetap saya. Bedanya, kita mendapati adanya kehidupan setiap adanya gerakan dan suara. Dan apapun itu. Dan yang mati tetap saya, akan tetapi semuanya sudah tidak berfungsi. Nah, fungsinya ini yang kita tanyakan, datang dari mana? Kesadaran ini datang dari mana? Maka terjawab, itulah ruh, itulah nyawa. Itulah ruh, itulah nyawa. Nah, inilah masuknya dalam konsekuensi penentu. Penentu terhadap ini tubuh hidup, ini tubuh mati. Bisa ditangkap? Semoga bisa ya. Gitu guys. Oke, teman-teman sekalian udah selesai ya. Udah waktunya saya kelaparan nih guys. Allah Maha Segala Kuasa atas